Perkenalkan, nama saya Dismita Brustepo dengan NIM 142220148 akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Penerapan Sistem Customer Relationship Management dalam Lembaga Perguruan Tinggi. Di presentasi kali ini kita akan membahas pengertian dari CRM, kemudian aktivitas utama dari CRM, elemen utama dalam CRM, kemudian penerapan CRM dalam perguruan tinggi, beserta tantangannya dalam perguruan tinggi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita harus memahami apa itu CRM. CRM menurut Purwanti ialah suatu strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan yang membantu perusahaan untuk mengelola hubungan dengan para konsumennya secara efektif. Kemudian, menurut Aloysius, CRM merupakan suatu strategi dalam bisnis yang mempunyai tujuan untuk membentuk dan mendukung hubungan yang menguntungkan dengan konsumen dalam jangka waktu yang panjang. Alexander dan Turner mendefinisikan CRM melalui uraian, tanpa konsumen, suatu organisasi tidak dapat bertahan. Oleh karena itu, strategi untuk mengembangkan bisnis dan melayani kebutuhan konsumen sangatlah berharga. Hal tersebut harus menjadi katalisator bagi program Customer Relationship Management di segala bidang. Kemudian, dalam CRM terdapat siklus CRM yang terdiri dari 3 fase. Yang pertama itu, ada memperoleh konsumen baru atau acquire. Nah, di sini, konsumen baru dapat diperoleh dengan memberikan kemudahan akses informasi, pelayanan yang menarik, dan inovasi yang terbaru. Yang kedua itu ada mengoptimalkan profitabilitas dari konsumen yang sudah ada, atau in change. Nah, di sini perusahaan berupaya untuk memperkuat hubungannya dengan konsumen melalui pelayanan yang unggul, seperti customer service dan call center. Nah, menerapkan upselling dan cross-selling dalam fase ini juga dapat mengoptimalkan pendapatan perusahaan dengan mengurangi biaya perolehan dari konsumen. Kemudian yang ketiga itu ada mempertahankan konsumen yang sudah ada atau retain. Nah, fase ini merupakan upaya untuk membangun loyalitas konsumen melalui pendekatan dengan cara mendengarkan dan memenuhi kebutuhan dari para konsumennya. Kemudian, dalam penerapan sistem CRM terdapat aktivitas-aktivitas utama. Yang pertama itu ada membentuk database konsumen yang kokoh dan aman. Nah, pembentukan database yang kokoh dan aman dianggap sebagai kunci utama dalam penerapan CRM. Hal tersebut dikarenakan karena database konsumen merupakan suatu aset utama yang dapat dihitung kinerjanya dan itu menjadi nilai perusahaan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kemudian, membentuk profil dari konsumen. Nah, membentuk profil untuk setiap konsumen yang mencakup aktivitas yang dilakukan konsumen terkait dengan pemakaian produk atau layanan dari perusahaan. Profil konsumen memberikan gambaran mengenai keinginan, kebutuhan, dan kekhawatiran mereka terhadap produk atau layanan dari perusahaan atau organisasi. Nah, dengan menggabungkan informasi mengenai psikografis, demografis, dan data pendukung lainnya, perusahaan akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Kemudian, yang ketiga itu ada analisis keuntungan dari masing-masing konsumen. Nah, dalam konteks ini, setiap pelanggan dinilai berdasarkan 2 faktor, yaitu penerimaan yang diperoleh dari konsumen beserta pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk melayani konsumen tersebut. Kemudian, yang keempat itu ada interaksi yang terfokus dan disesuaikan dengan konsumen. Nah, melalui profil yang ada, organisasi atau perusahaan akan mendapat kemudahan dalam melihat perbedaan kebutuhan dari setiap konsumen. Selain dari interaksi yang dilakukan secara terfokus, perusahaan juga menyajikan penawaran produk atau layanan yang dirancang khusus untuk setiap konsumen. Dengan hal tersebut, konsumen akan lebih mudah untuk melakukan transaksi produk atau layanan dari perusahaan, karena perusahaan telah memahami kebutuhan dari para pelanggannya. Selanjutnya, perusahaan dapat merancang program loyalitas yang sesuai untuk mempertahankan konsumen, menambah kepuasan, dan menjaga konsumen agar tidak tertarik pada tawaran pesaing lain. Kemudian, aktivitas-aktivitas utama dari CRM tadi juga terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama itu ada marketing automation, merupakan aktivitas dalam sistem CRM yang berfokus pada kegiatan pemasaran. Contohnya itu kegiatan promosi dari barang atau jasa yang dirancang menarik sehingga dapat memikat atau menarik perhatian dari konsumen. Kemudian yang kedua, itu ada Salesforce Automation. Nah, Salesforce Automation ini merupakan aktivitas dalam sistem CRM yang berfokus kepada sistem penjualan. Kemudian, Customer Service dan Support.
Nah, Customer Service and Support ini merupakan aktivitas dalam sistem CRM yang berfokus kepada pelayanan terhadap konsumen. Dengan adanya Customer Service and Support, perusahaan atau organisasi menjadi lebih mudah dalam mengoptimalkan kepuasan pelanggan. Kemudian, yang keempat itu ada Field Service. Field Service ini juga merupakan aktivitas yang berfokus kepada layanan. Yang menjadi perbedaan dengan Customer Service and Support itu merupakan Field Service memberikan pelayanan dengan terjun langsung ke lapangan. Kemudian ada Help Desk yang berisi deskripsi dari pertolongan-pertolongan yang nantinya akan memudahkan dan membantu konsumen dalam sistem CRM. Sistem CRM sendiri mempunyai 3 elemen utama dalam penerapannya. Yang pertama itu ada Customer Touchpoint. Nah, Customer Touchpoint ini merupakan aspek utama atau aspek penting dalam organisasi atau perusahaan yang fokus kepada kebutuhan konsumen atau pasar, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Nah, Customer Touchpoint ini berfungsi sebagai penghubung antara organisasi atau perusahaan dengan konsumennya. Sebagai contoh, berkomunikasi atau berinteraksi dengan konsumen melalui penggunaan interaktif TV, video conferencing, telepon, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada application. Application merupakan software atau perangkat lunak yang memfasilitasi jalannya proses dari Customer Touchpoint. Nah, sebagai contoh itu ada aplikasi yang menangani fungsi-fungsi pemasaran seperti permission marketing software dan data mining, serta penjualan seperti monitoring customer touchpoint software dan layanan seperti customer care software. Kemudian yang ketiga, ada data stores yang di dalamnya itu terdapat informasi mengenai tahap siklus hidup konsumen. Sebagai contoh itu, suatu organisasi menyimpan informasi dari produk yang dibeli konsumen, waktu dan lokasi pembelian, atau data konsumen yang hanya melihat produk tanpa melakukan pembelian. Informasi-informasi tersebut nantinya akan dianalisis menggunakan perangkat lunak atau software. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi, sistem CRM ini dapat diterapkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu ada pemanfaatan berbagai saluran, seperti telepon, email, situs web, dan sebagainya untuk menarik konsumen yang baru dan meningkatkan kepuasan konsumen. Kemudian yang kedua melalui layanan call center. Nah, call center ini akan menjadi pusat layanan informasi bagi para konsumennya. Nah, pihak yang menjadi call center akan memberikan semua informasi yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh konsumennya. Kemudian yang ketiga ada melalui website. Nah, melalui website yang akan menjadikan salah satu fasilitas bagi para konsumennya untuk mencurahkan kritik dan saran mereka. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas penerapan sistem CRM pada lembaga perguruan tinggi. Nah, berdasarkan siklus CRM, mahasiswa yang merupakan fokus utama sebagai konsumen di perguruan tinggi diklasifikasikan menjadi beberapa fase. Yang pertama itu ada suspek. Suspek ini merupakan semua siswa yang memiliki potensi untuk menjadi mahasiswa. Kemudian yang kedua ada prospek. Prospek merupakan calon siswa yang sudah mengumpulkan informasi-informasi dan sudah membentuk suatu opini. Kemudian yang ketiga ada aplikan. Nah, aplikan ini merupakan siswa yang sudah mengambil keputusan dan memutuskan untuk berada di satu perguruan tinggi. Kemudian yang keempat itu ada admitted, merupakan siswa yang sudah memasuki proses seleksi di perguruan tinggi. Kemudian yang kelima ada enroll. Enroll merupakan siswa yang sudah diterima dan sedang mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian ada alumni. Alumni merupakan siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Nah, pada fase ini, loyalitas alumni terhadap alma mater dapat muncul apabila mereka merasa puas ketika menjadi bagian dari perguruan tinggi tersebut. Selain berfokus kepada mahasiswa, secara keseluruhan yang dimaksud dengan konsumen dalam dunia pendidikan di lembaga perguruan tinggi adalah yang pertama, konsumen merupakan individu atau entitas yang menggunakan produk atau layanan dari lembaga pendidikan. Nah, yang kedua itu, konsumen merupakan pihak yang memanfaatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Yang ketiga itu, konsumen merujuk kepada mahasiswa sebagai pihak yang menggunakan layanan pendidikan. Kemudian yang keempat, konsumen mencakup calon siswa atau peminat yang berpotensi menjadi mahasiswa. Kemudian yang kelima, itu merupakan konsumen merupakan para alumni yang membutuhkan layanan karir dari lembaga pendidikan. Dari banyaknya konsumen, diperlukan informasi-informasi yang mendukung kesuksesan dari penerapan CRM. Yang pertama itu ada informasi mengenai data para alumni. Nah, informasi ini mencakup
profil dari alumni, baik itu dari awal pendaftaran sampai ia lulus. Kemudian, asal mahasiswanya, sekolah asal, dan daerahnya. Kemudian, kompetensi yang diraih, prestasi, serta informasi dan pekerjaan dari lulusan tersebut. Kemudian, informasi mengenai industri. Nah, informasi ini termasuk informasi mengenai industri yang menggunakan produk dari lembaga perguruan tinggi, mencakup profil dari industri, kolaborasi yang terjalin dengan lembaga perguruan tinggi, kebutuhan kompetensi industri, data layanan karir dan rekrutmen, peluang riset, serta kesempatan magang bagi mahasiswa dan staf pengajar. Kemudian, informasi mengenai mahasiswa yang mencakup informasi perkuliahan seperti pendaftaran, jadwal perkuliahan, materi kuliah, papan informasi, perwalian, dan proses perwalian, serta data nilai. Kemudian, informasi mengenai calon mahasiswa baru atau peminat. Nah, informasi ini mencakup calon mahasiswa yang mengikuti proses pendaftaran, tidak mengikuti proses pendaftaran, dan mengikuti proses pendaftaran tapi tidak menyelesaikannya. Kemudian, pihak lain seperti pemerintah dan masyarakat yang terlibat dalam registrasi tersebut. Selanjutnya, informasi mengenai hasil riset. Nah, informasi ini mencakup data mengenai hasil penelitian, kerjasama industri dengan hasil penelitian atau riset, dan data sumber daya yang tersedia untuk mendukung kolaborasi riset. Kemudian, informasi mengenai manajemen. Nah, informasi ini melibatkan segmentasi pasar, evaluasi resiko, dan hambatan di pasar, tinjauan tarif dan kebijakan, informasi mengenai keluhan, dan pengelolaan anggaran. Kemudian, berikut adalah gambaran mengenai sistem CRM di lembaga perguruan tinggi. Dari gambar sistem CRM yang ada, kita bisa mengetahui bahwa aplikasi CRM itu terbagi menjadi 2 komponen. Yang pertama komponen internal, kemudian ada komponen eksternal. Nah, komponen internal itu mencakup bagian akademik dan staf pengajar yang mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan informasi mengenai mahasiswa. Kemudian yang kedua itu pihak yang mengambil keputusan, yang mempunyai tanggung jawab untuk menerima data mengenai segmentasi pasar, evaluasi risiko dan tantangan, evaluasi harga dan kebijakan, keluhan konsumen, serta informasi mengenai anggaran. Kemudian yang ketiga ada humas yang bertugas menyajikan informasi mengenai calon mahasiswa atau peminat yang berencana menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi. Kemudian yang keempat itu ada lembaga penelitian, bertugas untuk mempersiapkan data atau informasi riset. Kemudian yang kelima ada pusat layanan karir. Nah, pusat layanan karir bertugas untuk memberikan data terkait lulusan atau alumni dan informasi terkait industri. Kemudian, komponen eksternalnya itu merupakan konsumen yang dapat mengakses informasi CRM ini melalui situs web dan ponsel seluler seperti SMS akademik. Kemudian, berikut adalah gambaran dari sistem CRM dalam lembaga perguruan tinggi secara mendetail. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui dan dapat kita lihat gambaran dari proses-proses yang terlibat dalam sistem yang dapat diaplikasikan sebagai konten dalam suatu aplikasi sistem CRM, khususnya lembaga perguruan tinggi, dengan harapan bahwa aplikasi CRM ini akan membentuk basis data konsumen yang kuat termasuk profil konsumen yang lengkap, memberikan analisis layanan khusus untuk setiap konsumen, dan menghadirkan interaksi yang lebih terfokus dan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Kemudian, CRM dalam penerapannya juga mempunyai tantangan. Yang pertama itu ada kekurangan sumber daya. Nah, contohnya itu merupakan banyak perguruan tinggi yang belum memenuhi syarat untuk menggunakan sistem CRM. Maksudnya itu syaratnya adalah kemudahan dalam akses ke komputer dan internet yang berkecepatan tinggi. Kemudian yang kedua itu ada kurangnya pemahaman. Nah, administrator perguruan tinggi dan dosen mungkin belum terbiasa dengan konsep CRM dan bagaimana CRM dapat meningkatkan lingkungan belajar bagi mereka dan siswanya. Nah, hal inilah yang bisa menjadi hambatan untuk terlibat dengan sistem CRM. Kemudian ada pendanaan. Nah, pendanaan untuk proyek-proyek atau sistem CRM ini biasanya terbatas. Menemukan sponsor dan hibah baru untuk menjaga arus kas yang berkelanjutan adalah suatu tantangan yang konstan. Nah, ini membatasi ukuran dan lingkup sistem. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan dukungan untuk sistem CRM dapat berakhir kapan saja karena kekurangan dana. Kemudian ada penolakan terhadap sistem atau penolakan terhadap perubahan. Nah, dosen yang tidak terlibat dalam tim proyek
mungkin bersikap waspada dan enggan terlibat karena mereka tidak ingin mengubah gaya mengajar atau materi pengajaran yang mereka gunakan. Mereka khawatir diberi tugas untuk membuat materi kursus menarik melalui media digital dan merasa bahwa ini sebenarnya menjadi tugas seorang desainer instruksional dan bukan menjadi tugas mereka. Kemudian ada kekhawatiran akan privasi. Perguruan tinggi seringkali kurang baik dalam melindungi data, sehingga menjadikannya sebagai target favorit para peretas. Tidak ada sistem yang bisa dibuat 100% aman, dan kemungkinan serangan siber itu tinggi. Nah, mengetahui hal ini, tim teknologi informasi atau IT dan keamanan cyber dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko pencurian data dan membatasi bahaya yang ditimbulkan oleh ransomware dan malware lainnya. Sebuah rencana tanggap insiden harus ada untuk membantu upaya pemulihan jika terjadi insiden atau bencana cyber. Nah, dengan pengamanan administratif, fisik, dan teknis yang tepat, perguruan tinggi dapat mencapai tingkat keamanan yang baik untuk sistem dan data mereka. Nah, perguruan tinggi memiliki kewajiban hukum, moral, dan etis untuk melindungi informasi yang pribadi dan sensitif yang proses mendapatkannya memerlukan persetujuan dari pemberi informasi sebelum mereka mengumpulkannya. Kemudian ada contoh perguruan tinggi yang menerapkan sistem CRM. Yang pertama itu ada Universitas Harvard yang menggunakan sistem CRM melalui software di SLED, Strengthening Learning and Teaching Excellence. Nah, sistem CRM ini digunakan untuk menyediakan program pengembangan profesional, konsultasi, dan sumber daya instruktur. Kemudian yang kedua ada Universitas Stanford yang menggunakan sistem CRM dengan software Salesforce yang digunakan untuk mengelola universitasnya. Kemudian yang ketiga ada Universitas of Michigan yang juga menggunakan sistem CRM Salesforce yang digunakan untuk mengelola dan melacak perusahaan dan organisasi di luar universitas yang mencari bantuan dosen dan staf, siswa, alumni, dan komunikasi internal. Selain Salesforce dan SLED yang disebutkan barusan, software CRM pendidikan komersial lainnya itu bisa menggunakan HubSpot CRM, Microsoft Dynamics 365, Piperdrive CRM, dan Zoho CRM. Sekian presentasi dari saya. Kesimpulan yang dapat diambil ialah Customer Relationship Management merupakan suatu alat manajemen dalam bisnis yang membantu perusahaan atau organisasi untuk melakukan pengelolaan terhadap hubungannya kepada pelanggannya. Nah, begitu juga dalam lembaga perguruan tinggi, sistem CRM ini membantu lembaga perguruan tinggi dalam mencapai target dan tujuannya, di mana dengan pengimplementasian sistem CRM dapat membantu lembaga perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas layanan, merespons kebutuhan para pemangku kepentingan, mengoptimalkan proses akademis, dan memperkuat keterlibatan serta kolaborasi antara berbagai pihak. CRM ini berperan penting dalam mengelola pendaftaran mahasiswa, mengidentifikasi konsumen, serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh lembaga perguruan tinggi. Nah, beberapa universitas yang disebutkan barusan itu merupakan universitas-universitas terkemuka yang merupakan contoh sukses dalam penerapan CRM dan memenuhi harapan atau ekspektasi dari konsumennya. Kemudian, tidak ada segala sesuatu yang sempurna, begitu pula dengan sistem CRM yang mempunyai beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti keterbatasan sumber daya, pemahaman, pendanaan, resistensi terhadap perubahan, dan kekhawatiran privasi. Meskipun demikian, potensi positif yang dapat dihasilkan melalui penerapan CRM dalam konteks pendidikan tinggi menunjukkan bahwa CRM bukan saja hanya menjadi alat manajemen, tetapi juga strategi yang dapat membantu perguruan tinggi mencapai tujuan mereka, mengoptimalkan keuntungan dan kualitas layanan, sehingga tercipta kenyamanan konsumen. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.